Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti dulu ya di checklist Bu, nanti dulu di checklist. Alhamdulillahirabbil alamin, habi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah ya Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, mohon ya Allah, tolong ya Allah, berkahi ya Allah rumah kami, berkahi ya Allah jemaah ini ya Allah, dan niat kami ini ya Rabb. Ya Allah, beri kami kesehatan, beri kami kesembuhan ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ruqyah kita pada hari ini dengan membacakan umul kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk para tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Dan untuk niat kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah anta maksudi wa ridhaka matlubi ya Allah. Qala yang kami tuju, ridhamu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita meruqyah, nah di sini ada selembaran kertas ya. Ciri-ciri orang yang harus diruqyah syariah atau gejala-gejala medis dan non-medis yang terjadi, dan juga ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin. Nah, maka di sini ada lebih kurang 18. Ya, nah maka di checklist kira-kira ada yang terkena sama diri kita. Nah, tidak boleh berbohong. Agar apa? Agar terbantu. Ya, agar terbantu untuk sembuh, untuk sehat. Nah, jadi kalau misalnya bohong, nggak jujur, nah Allah nggak ridho, Allah nggak suka, dan Allah tidak akan memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jadi mesti jujur. Kalau memang betul-betul ada kena, bikin checklist. Kalau nggak ada, udah kosong. Ya, bisa ya? Ya, nah, coba ini Mbak coba apalagi pegang lagi kertasnya, sama Mas pegang lagi kertasnya. Ya, pastikan lagi yang di checklist itu sudah benar. Yang pertama, mana? Ya. Ini kalau untuk itu bilang Ibu. Kalau ini baru Mbak. Kalau ini Mas. Ya. Tukar, ya. Yang pertama malas sholat. Nah, jadi ciri-ciri orang yang kena gangguan jin, dia susah ibadah, sholat, cari ilmu agama, baca Quran dan ketaatan lainnya. Kalau benar di checklist ya. Kalau enggak ya kosongkan aja. Oke. Yang kedua, sebagian atau keseluruhan kepala sering merasa pusing-pusing. Di sini ada yang bertanya? Ada ya. Yang ketiga, dada terasa sesak atau panas. Kemudian yang ketiga, kolom 2, leher terasa berat atau kaku. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Kalau diam berarti enggak ada. Ya, ada. Jangan Oke. bohong. Jangan bohong ya, jujur ya. Bohong kan rugi sendiri, betul kan? Nah,
Ya, rugi sendiri, nanti nggak sehat nanti. Karena apa? Allah nggak ridho sama yang orang yang bohong. Harus jujur. Ya. Kemudian berikutnya, dada terasa sesak atau panas. Yang ketiga, kolom 2, leher terasa berat atau kaku. Sampai di sini ada yang tanya. Oke, berikutnya. Yang keempat, sakit pada perut dan ulu hati. Yang keempat, kolom 2, gangguan sekitar rahim, prostat, dan ginjal. Nah, sebelum saya lanjuti, yang kelima, poin 5 ini, saya tanya sama ibu dulu. Nah, ibu nggak usah tengok ini dulu, nggak usah tengok kertas. Ibu nggak usah tengok kertas, Bu. Saya tanya sama ibu, jujur. Ibu sakitnya apa? Ada kena gangguan apa? Ibu berarti itu. Nah, itu Mbak, itu Mas, ibu. Saya kadang-kadang Jujur ya. kalau nggak karena takut sama Allah, Hmm? kadang-kadang sholat itu suka diundur waktunya, kayak kadang-kadang kayak ada rasa malas gitu. Oh, berat taat, berarti nomor 1 ya, malah sholat ya. Jadi Malas, sering pusing. nggak usah tengah itu dulu, tutup kertasnya dulu. Saya mau tahu penyakit ibu yang ibu alami sekarang itu aja dulu, nggak usah tengok ini dulu. Nanti kan kita bisa perbandingkan nanti sama yang ini nanti dulu coba. Yang pertama tadi sholat masih ada rasa berat ya. Oke. Terus yang kedua apa lagi? Malas, Pak. Sekarang bukan merasa pusing-pusing, oke, pegal, oke, pusing-pusing ya, oke. Itu sering terjadi itu ya, atau sekali-sekali aja? Sering-sering. Itu nyucuk-nyucuk, atau pusing biasa aja? Pusing biasa, pegal. Oke, pegal, oke, itu udah pergi ke dokter? Nggak ada ke dokter, oke, ya. Terus apa lagi? Dada, sesak, Ya kayak pegal-pegal. sesak itu ya? Ya kayak sesak. Nyucuk juga ada nggak dada? Nggak ada. Oke, terus apa lagi yang keempat? Banyak nih penyakitnya. Apa lagi? Pinggang ini sakit sampai Tanpa sebab. Maksud tanpa sebab, ibu nggak ada kerja berat tapi di pinggang sakit. Ada kan orang gitu kan? Nggak ada kerja berat ya, tapi sakit pinggang ya. sakit pinggang sama ini depan. Itu termasuk gejala itu, gangguan itu, jin itu. Terus apa lagi? Satu aja yang kena itu udah kena gangguan jin itu. Terus apa lagi? 4. Yang kelima apa? Yang kelima sering bertengkar sama suami. Masalah kecil. Itu gangguan juga itu, jin. Ya jujur, cuman tolong dipahami, ini kan aib. Ya. Haram hukumnya kita membuka aib dosa besar kepada orang lain. Jadi cukup kita aja yang tahu, ya, sama saya. Itu aib-aib jemaah saya itu banyak di otak saya ini. Tapi alhamdulillah insya Allah terus saya bawa mati. Insya Allah nggak akan saya bongkar karena dosa besar itu ya. Ini walaupun saudara, tolong ditutup aib ini, keburukan ini ya. Nggak boleh kita buka. Allah aja menutup aib hambanya, betul? Masa hambanya membuka aib keluar, ya kan? Oke, apa mau bilang apa? Apakah itu misalnya yang menyangkut aib itu daftar itu harus itu didulukan atau yang lain-lain? Itu makanya kan saya kan sebelum kita buka ini dibuka semuanya gejala-gejala penyakitnya, termasuk sering bertengkar tuh gangguan. Kalau masalah kecil aja udah jadi ribut, ya kan? Itu gangguan jin itu, makanya mesti dibersihkan hati itu, badan itu. Supaya apa? Supaya jin nggak ganggu lagi, biar nggak bertengkar lagi. Coba logika coba, masa masalah kecil jadi bertengkar kalau nggak kena gangguan, betul kan? Kan seharusnya kan kalau kita sehat, nggak ada kena gangguan jin, masalah kecil ya udahlah, ngapain diributkan? Logika kan, masuk akal kan? Satu lagi yang bikin masuk akal, ibu nggak ada kerja berat-berat, tapi kenapa pinggangnya sakit? Betul? Yang pinggang sakit itu orang kerja berat, betul? Ya kan? Ya kan Mbak? Ya kan Mas? Logika, berarti kan ada gangguan di situ. Yang bukan ranahnya dokter, tapi ranahnya itu kan non medis, gaib dia. Itu rukun iman gaib, betul kan? Ya, wajib percaya. Wajib percaya loh. Jin, setan, santet, dikirim energi-energi negatif, itu gaib rukun iman loh. Maka kalau kita nggak percaya, nauzubillah udah sadat baliklah kita, ya kan? Harus kita percaya itu. Oke, apalagi Bu, ada 5 tadi. Berikutnya apa lagi? Jujur. Sulit konsentrasi. Suruh konsentrasi.
Ya, oke. Terus apa lagi? Mimpi buruk ya juga. Iya. Oke, sering ya. Oke, parah ibu ini. Itulah Pak Haji itu kan dari dulu kan kemarin saya suruh ruqyah. Alhamdulillah, nggak apa-apa lah, nggak ada kata terlambat lah ya. Mudah-mudahan sehat. Terus apa lagi? Kasihan lah, terus menderita. Pak Haji juga yang rugi. Nanti ibu terus merepet aja kan, marah aja kalau nggak sehat. Betul kan? Ya Pak Haji yang stres. Kalau ibu udah sehat kan Pak Haji kan nggak stres, nggak menderita. Bapak yang sering marah. Nah itu makanya udah saya sarankan juga Pak Haji, ayo juga ikut ruqyah. Tapi Pak Haji belum mau, ya udahlah. Mungkin lain waktu mungkin. Bohong mengenai itu gimana? Sama Mau apa? Ya sebetulnya yang yang merepek aja sering rugi. Enggak, aura saya mengatakan, hati saya mengatakan Pak Haji juga sering cerewet, betul kan Bu? Tengok, dua-dua cerewet, Iya betul. Dua-dua. betul kan? Tengok, hati saya nggak bisa dibohongi. Saya setuju, tapi jangan ke saya aja pernah. ya dong, pondok lagi ini. Ustaz, Ustaz pondok saya pada senyum. Masa petang, Pondok saya pada senyum. masa saya aja. Ya udahlah, sama-sama salah ya. Nah, Jadi jangan kalau supaya, Ustaz bilang dua-dua, Ah, ah. itu saya setuju. oke, ya maaf ya. Saya ralat ya. Ponakan Ya. saya kali semua. Saya ralat, saya perbaiki ucapan saya. Saya tahu. Iya, dua-dua ya. Satu aja. Boleh. Tapi kan bilang tadi jujur ya. Iya. Oke. Kan bilang jujur kan. Ya. Oke, mungkin banyak lagi ya. Nanti kita terangkan di situ, nanti saya tengok itu di kertas itu. Sekarang Mbak, coba tutup dulu tuh kertasnya. Apa yang dikeluhkan coba? Belum. Emitat yang di ulu hati. Kalau dengar Al-Quran suka narik-narik dia Narik-narik, kayak diikat badan kita itu. Mm-mm. Terus lepas-lepas sendiri. Ya, itu ciri-ciri orang disantet itu. Tapi nanti untuk benarnya tunggu di ruqyah dulu, tapi masih ciri-cirinya. Ingat ya, terus apa lagi? Kayak pasien saya juga ini. Terus Sakit pinggang ini. tanpa sebab, nggak ada kerja berat ya, sama kayak ibu, sama. Coba logika kan, nggak ada kerja berat pinggang sakit, kan gangguan itu. Seharusnya yang kerja berat itu pinggang sakit, betul kan? Oke, terus apa lagi? Itu sifat yang paling Yang paling pokok. Oke, nanti saya tengok nanti di situ ya. Kan saya lihat tadi banyak kali tadi. ya udah lama nggak punya anak juga. Ya, itu kenapa nggak punya anak? Karena diganggu jin. Ada tuh pasien, dia dihambat sama jin indung telurnya. Indung apa segala macam. Apa itu namanya? Saya nggak tahu segi kedokterannya itu. Oh ya, dihambat. Jadi terhambat. Apa namanya? Terhambat apa namanya itu? Jadi nggak bisa membuahkan gitu. Dihambat sama jin itu. Setelah diruqyah, alhamdulillah mereka punya anak. Nah, itu gangguan. Jadi bersihkan dulu badan Mbak. Insya Allah kalau udah bersih, ada nggak kena gangguan, atas izin Allah nanti bisa punya anak lagi. Kemarin juga begitu datang ke rumah, dia nggak punya anak juga. Ya alhamdulillah di ruqyah. Udah itu aja. Ya intinya Oke itu. Oke sekarang Mas, apa gejalanya Mas? Sama. Apanya sama? Jelaskanlah. Sebenarnya Mas sama-sama. Ustadznya nggak tahu, nggak ngerti. Yang pertama apa coba? Malas sholat. Malah ibadah malas. Baru Terus suntuk kedua, orangnya. suntuk aja bawaannya ya. Suntuk. Pikiran kacau aja gitu ya. Pasti juga sering bertengkar sama istri ya. Sering tinggal. Oh sering tinggal ya? Kalau berhenti sedikit tinggal aja. Oh tinggal aja ya. Oh Biar ribut. Iya. Biar ribut. Oke. Itu jujur. Jadi walaupun masalah kecil gaduh apa segala macam ya. Tinggal udah gitu. Yang nggak perlu diributkan jadi ya. Oke terus apa lagi? Tinggal. Pinggang tanpa sebab ya. Sebab Tanpa sebab ya. Jadi nggak ada kerja berat, pinggang sakit aja gitu ya. Oke. Apa lagi? Mimpi buruk ada nggak? mimpi buruk jarang. Jarang ya. Oke. Nah, terus apa lagi? Bisa pokoknya. Lisa, ada nggak bisa melihat apa makhluk gaib, jin segala macam bisa melihat? Enggak ya? Atau dia melewat sekelibat kayak pasien saya lewat bus lewat gitu di depan mata kita pernah kejadian? Nah, Mbak pernah? sering Di mana? Sering ya Allah, sering pula itu. Waduh. Hah? Ibu itu yang ngomong atau dia? Ibu gak tahu dari mana Ibu? Mbak cerita. kadang kan pas Oh. tidur kayak apa suka digangguin laki-laki kadang Sekelebat gitu lewat dia tuh ya? iya itu pernah. Heeh. Tidur misalnya suami masuk malam kalau Mm-mm. sendirian Hmm. mau kayak didatangin laki-laki tapi nyerupain suami itu. Wah, Kayak Allah. di mimpi apa kayak nyata kayak Itu apa. korinnya itu. Menyerupai suami mukanya ya? Pernah nyerupain suami. Nyerupain suami ya? Enggak, dia enggak gitu suami
ada laki-laki di samping gitu. Dia jahat nggak? Buat jahat nggak dia? Buat jahat juga dia kayak Apa yang dia lakukan? kayak aku pernah kayak rasa-rasa kayak dicium-cium gitu. Oh, Padahal ilah, suami di ilah. samping kayaknya loh kok suami ngapain apa? Padahal dia tidur, tapi tidur. setengah sadar setengah enggak gitu. Sadar mbak itu? Setengah sadar Setengah setengah enggak. enggak, tapi nengok suami tidur. Allah Akbar, tengok itu kan. Ya Pernah Allah. gitu lah. Kuntilanak pernah? Pernah nampak juga di rumah. Di rumah. Di rumah di bagian mana itu? Kamar tidur apa? Kalau dulu yang di rumah lama dia Ustaz. Hmm. Di apa kamar, nengok berdiri di depan kasur. Pas La lagi- ilaha illallah. Kalau sendirian lah sering diganggu. Sering diganggu ya? Kalau sendirian masuk malam. Oh iya, hampir lupa. Ini airnya mana ini? Hampir lupa. Air untuk meruqyah. Tolong lu ambil air dulu yang banyak kalau bisa. Nanti air itu, air ruqyah nanti. Ya, iya lupa. Baskom putih. Ya Mbak ya. Stainless. Air ruqyah itu Mbak, Stainless. ya. Air ruqyah itu dipercikan ke rumah itu, biar jin setannya keluar. Beli aja lah botol tuh. Hah? Nggak usah. Oh, itu ada Air sini aja. Air minum ya, jangan air sumur ya. air minum ya, Cak. Di air sumur pula pakai perut nanti diminum. Ini daun bidara dicampurkan nanti ketika minum, ketika buka puasa, air ruqyahnya itu diminum sama daun bidara. Kemudian nanti pakai ada juga mandi pakai daun bidara juga. Tapi ini daun bidara cuma sedikit, ya udahlah untuk minum aja lah, nggak usah untuk mandi ya. Mandi nggak usah pakai daun bidara ya. Daun bidara itu ada di Quran. Dan daun bidara itu bagus untuk mengobati banyak macam penyakit, terutama penyakit gangguan jin, makhluk gaib. Itu pakai daun bidara itu bagus sekali. Oke, sekarang kita lanjuti. Nomor berapa sekarang? Bu, Mbak, Mas, nomor 6. 6. Sakit yang tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Kalau ada checklist. Yang 6 kolom 2, sering bingung, nggak tahu apa yang mau dibuat, apa yang mau bingung aja. Tuh, tadi Mas tadi bilang sering bingung, checklist itu Mas. Yang ketujuh, sering resah, gelisah, takut, minder, resah lah, gelisah lah. Rasa takut yang macam-macam takut nggak punya duit, takut ditinggal istri, suami, takut ini ya, checklist. Minder gitu, nggak percaya diri gitu. Nah, itu. Kemudian yang ketujuh, sering mengantuk setiap beramal ibadah. Ada ibu ya? Kalau nonton sinetron nggak ngantuk ya, berlama-lama ya. Itulah penyakit itu kan, gangguan itu kan. Nonton bola orang berjam-jam gitu nggak ngantuk. Kenapa? Coba zikir, kemudian dengarkan ceramah di masjid, ya kan? Berarti kan ada gangguan itu. Jin itu, jin kafir itu, jin muslim nggak mau ganggu dia. Checklist itu. 8, sering lupa jumlah rakaat sholat. Iya betul, sering. Pak Haji Sapik juga kan sering kan lupa jumlah rakaat sholat. Jujur. Suka tidur. Nanti kapan-kapan diruqyah lah ya sendiri ya. Itu aja udah lupa. Suka lupa. Jumlah rakaat sholat sering lupa kan? Jujur ya. Kata ibu tadi suka tidur. Suka tidur itu nggak benar pula. Suka tidur apa sekarang Bu? Jujur. Suka tidur apa sekarang? Kalau apa ibadah? Kalau ini Sering ngantuk. ya suka. Betul kan sering ngantuk. Kalau ibadah, ya zikir, baca Quran sering ngantuk. Kalau jikir tiba-tiba tertidur. Tiba-tiba tidur. Menganggap malamnya. Saya bangun jam 2 malam sampai pagi itu ngantuk. Iya. Oh gitu. Makanya jangan bukan Oh iya. wajar. Itu. Ya tapi intinya itu tadi saya bilang sama Pak Haji, nanti lain waktu Pak Haji duduk ya sendiri. Ya, kalau ini memang harus perlu waktu sendiri aja. Ya. Banyak. Nah, saya sarankan itu. Ini Pak Haji juga banyak kena nih kayak gini. Nampak dari apanya? Nampak. Ya tunggulah. Ya, enggak apa Haji, melihat dari ini auranya juga ini kurang baik. Ini RS enggak? Oke, air minum ya. Jangan air sumur ya. Air untuk bisa diminum nanti buka puasa nanti diminum ini. Sama daun bidaranya itu. Kemudian berikutnya, nomor berapa sekarang? Nomor Sulit konsentrasi. 9, merasa 9 kan? Merasa ada yang mengikuti atau mengawasi. Checklist. Kemudian yang 9, sering berprasangka buruk. Yang ke-10, sering mendapat kesulitan dalam hidup dan kehidupan. Mau buat ini gagal, mau buat gini gagal, ini gagal. Termasuklah itu juga susah punya anak, kesulitan itu kan. Itu termasuk gangguan itu. Yang ke-11 sulit tidur juga. 11 sampai 18 ini ciri-ciri orang yang disantet.
1 sampai 10 itu tambahan saja. Nah, orang yang disantet itu sulit tidur, checklist. Yang ke-12 selalu terbayang dan ingin bertemu kepada orang yang menyantet. Oke, sampai di sini ada yang tanya? Nggak ada. Nah, Mbak ingin bertemu kepada orang yang menyantet, kepada seseorang gitu, ingin jumpa gitu, ada perasaan gitu? Ada. Kayaknya ada kan? Ada. Nggak usah sebutkan namanya, nggak boleh ya, itu aib, menggibah. Tapi ada lah ya, iya. Kita nggak boleh nuduh tapi curiga, boleh. Dan orang itu memang nggak suka sama Mbak, Suka. Gimana ya? Kurang tahu. atau suka, cinta, sayang, mantan ya, maaf ya, mantan, Iya memang. mantan ya. Oke, jadi Maaf Ki- dulu. ya. Ini ibu kalau Mm-mm. si Eni yang ditanya, Mm-mm. jangan ikut campur karena pikiran Eni itu belum tentu. Nah kalau bilang dia mantap, sampai mana dengar dia? Oh, iya. Jadi itu mantan ya. Oke. Iya mantan. Jadi mantan itu cinta ditolak, dukun bertindak. Mungkin lah Ustaz. Ya, dia sangat cinta ya. Dia nggak terima Mbak itu menikah dengan Mas ini. Jujur. Iya ya Bang. Oke. Nah, jadi sudah makin jelas, ya Mbak ini mengarah disantet. Tapi belum 100%. Ketahuannya nanti ketika diruqyah nanti. Nah, sudah mengarah, ya. Oke, udah jelas kan sekarang penyakitnya kan. Jadi saya pun juga gampang nanti meruqyahnya. Saya tahu dari mana saya mulai nanti. Nah, itu dia maksudnya. Ya. Kalau nggak jelas penyakitnya, saya nggak tahu dari mana saya mau mulai meruqyah itu. Ya kan kayak dokter kan. Ibu apa penyakitnya? Oh ini. Akan baru kasih obat. Tahu dia. Kalau misalnya demam kasih bodrek misalnya. Kan gitu kan. Nah Ustadz mana tahu. Hati saya belum bisa menerawang begitu jauh. Bukan saya ini belum kayak wali-wali Allah. Nah, yang bisa langsung menerawang, oh ini penyakitnya ini segala macam. Saya belum sampai ke sana. Paham ya? Nah, ini udah ketahuan nih Mbak ini. Oke, kita lanjuti. Yang kedua 13, bisa melihat makhluk gaib. Nah, tapi saya mohon sama Mas jangan tersinggung, jangan sakit hati, jangan marah ya. Sama istri ya Mas ya. Karena istri lagi sakit. Kalau dia sehat nggak mungkin seperti itu. Paham kan maksudnya kan? Orang yang sakit harus dimaklumi. Ya Mas ya. Nah, lagi sakit nanti kalau udah sehat pasti nggak akan ingat-ingat lagi dia, si mantan itu. Paham kan maksudnya kan? Nah, jangan cemburu. Jangan buruk sangka. Jangan marah, ya. Nah, takut nanti pulang dari sini nanti berantem pula, ya. Kumpul aja. Nah, oh rupanya mama rupanya sering ingat-ingat dia ya. Oh, kan. Jangan ya, ini kan lagi sakit. Paham kan? Kalau orang lagi sakit kan nggak normal. Betul kan? Oke, ini saya ingatkan dulu ya sebelum kejadian ya. Nah, di sini lagi sakit, berat sakitnya nih Mbak ini nih. Banyak kali checklistnya, tengok itu. Berapa itu Mbak? Saya hitung. Tuh. Banyak juga lah udah rata-rata. Terata kan? Tengok itu. Tinggal 4 aja yang Ya, kalau sehat kan mana mungkin ada checklistnya, betul kan? Nah, oke, nggak apa-apa. Insya Allah atas izin Allah sembuh sehat ya. Ini bulan Ramadan, ya kan? Setiap doa ini sangat makbul di bulan Ramadan, betul? Makanya pas sekali duduk ya di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya nomor 13, bisa melihat makhluk gaib. Ini Mbak nih bisa ini. Ibu bisa? Makhluk gaib bisa dilihat? Enggak, oke. Kemudian berikutnya Mas bisa? 14, merasa ada sesuatu yang gerak dalam tubuh. Mbak kayaknya ada ya? Ada ya. Iya. Terus dia Hah? gerak terus. Di mana itu? Di punggung ya? Di ulu hati. Ah. Pokoknya sekujur dari Ya Allah, tengok Pak Haji Sapik. dari seluruh badan ini. Ya, pasien saya yang datang ke rumah saya yang disantet itu di punggung dia gerak-gerak. Ustaz, ada yang gerak-gerak di dalam tubuh Ustaz katanya. Nah, saya udah pengalaman kali yang gitu-gitu itu udah positif untuk kena santet itu. Ada orang yang nggak senang itu gerak-gerak dalam tubuh. Nah, ini juga korban yang udah sekian berapa kali, berapa orang.
Oke, kita keluarkan nanti insya Allah. Kemudian berikutnya, nah, ini Pak Haji Sapik ini, yang selalu dia sebut ini, mengalami nafsu seks yang berlebihan. Cinta nomor 13 nih Pak Haji Sapik. Kemarin juga di masjid itu kan. Iya, tapi bagus juga itu. Kalau nggak ada Pak Haji Sapik, jadi nggak begitu fokus kita yang nomor 13 ini. Bahaya nih, karena istri suami bisa kewalahan loh. Betul kan? Ibu juga harus bilang tadi aturan. Apa? Itu nomor 13 tuh, Nah. dia nggak bilang tadi kan nggak jujur. Oh iya Ibu, jujur Bu. Nggak ada. Nggak ada. Jujur Bu. Jujur. Iya. Oh, nggak ada. Nggak sempurna. Nggak jujur. Kan ini yang dialami aja. Gini loh Bu, Jujur. beda dengan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi nafsunya itu kuat kali, sampai suami pun heran gitu. Kok nggak biasanya nih gini. Ini kita nggak boleh porno ya. Ini kita mengobati ya, nggak boleh porno, nggak boleh liar-liar apanya pikiran kita, nggak boleh naik syahwat kita, nggak boleh. Nggak boleh bohong pula. Kalau emang nafsunya kuat kali lain daripada biasanya, bilang itu berarti dibantu sama jin itu sehingga kuat. Nanti suaminya kewalahan atau istrinya kewalahan, betul kan? Nah. Harus jujur lah. Iya jujur. Kok mandangi saya gitu. Jangan kayak gitu kali mandanginya. Kok seolah-olah kok. Awal aja. Awak aja dituduh. Iya. Memang Ustaz ini kan jujur. Iya. Jujur lah. Iya. Tiba yang jelek. Oke. Bukan semuanya jelek sama Pak Haji Sapik loh. Enggak gitu. Juga gitu. Oh iya. Harus akui juga lah. Iya. Bu jujur Bu ya. Oke, berikutnya nomor 14, merasa ada bisikan. Nah, ini pasti Mbak ini pasti ada kan Mbak? Ada, betul kan? Checklist Mbak. Dan merasa ada sesuatu yang berada dalam tubuh, betul. Yang ke-15, sudah berkonsentrasi. Ibu kan Bu? Sudah berkonsentrasi? Mas juga gitu kan? Nah, pasti hati saya merasakan itu. Jangan dibohongi hati saya. Nah, yang 15 kolom 2. Gelisah kepanasan saat mendengar Al-Quran. Nah, tadi Mbak tadi nggak enak hati. Al-Quran itu kan obat, as-sifa. Nah kalau obat, kalau kita sehat, nggak mungkin kita nggak enak badan kita kalau mendengar Al-Quran. Betul kan? Tandanya Mbak ini sakit. Nah gitu dia, logikanya seperti itu gitu. Kalau orang sehat, jadi tenang hati kita. Betul? Mendengar Al-Quran. Ini kok malah nggak tenang. Ada something wrong. Nah, ya kan? Ada sesuatu yang salah. Kemudian berikutnya, suami istri sedang bertengkar meskipun masalah kecil. Oke. Dan 17. Sering bermimpi buruk. Sakit pada bagian pada asar atau maghrib. Nah, ya, oke, checklist. Yang 18 terakhir. Merasa tidak nyaman di rumah. Maunya keluar aja, nggak betah. Ya, karena ini Ustaz. Heeh. Karena di rumah Merasa nggak asik nyaman di rumah. digaduin aja, jadi nggak nyaman lah di rumah. Itu makanya nanti rumah ini juga dipercikan, baca selawat ya, biar ini jin segala macam keluar. Auranya pun negatif di rumah ini nih. Iya. Iya. Makanya dipercikan nanti. Siap sudut aja 1, 2, 3, 4. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu rumah Mbak juga. Ada kena gangguan kan Mbak? Rumah Mbak kan? Iya Mbak ini. Mbak lah siapa lagi? Ada kan? Nah, dipercikan juga. Selawat Allahumma sholli. Siap-siap sudut aja ya. Nah, tapi jangan banyak kali. Ini kan untuk minum itu. Sayang lah. Udah sedikit airnya dibagi 3. Di samping nanti minum juga itu. Oke, rasa tidak nyaman di rumah, sakit pinggang tanpa sebab. Nah, tadi Ibu juga cerita, juga mengalami, Mbak juga, Mas juga gitu. Sampai sini ada yang bertanya? Oke, telanjuti. Cara meruqyah syariah. Nah, ini perhatikan, nanti bisa ruqyah mandiri ya. Setelah diruqyah ini, nanti juga saya bantu diruqyah dari jarak jauh. Nah, saya bantu dari rumah juga, tapi insya Allah terus sehat ya. Istighfar 7 kali, selawat 7 kali, syahadat sekali, kirim Al-Fatihah untuk Nabi. Apa? 4 kali. Oh ya, maaf ya. Maksud istighfar 7 kali yang mana? Oh iya, bagus. Tanya ya. Ya, bagus Pak Haji Sapik, tanya. Ya, istighfar 7 kali, maksudnya astagfirullahaladzim, 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 itu yang pendek, sampai 7 kali. Atau boleh yang panjang, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaik, boleh. Oke, 7 kali. Paling besar kali nggak boleh. Paling besar mana ada lagi selain itu? Ada Apa itu? yang istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Bisa, boleh seperti itu. Nah, boleh. Makin bagus.
Makin panjang makin bagus. Takutnya nanti kelamaan istighfar ngantuk. Nah, bagus yang pendek-pendek aja. Tapi kalau mau panjang makin bagus, makin banyak pahala. Oke? Ada lagi pertanyaan? Selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Atau mau panjang juga boleh. Kalau Ustaz Somad kalau masalah Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad, ya boleh. Nah, yang penting selawat 7 kali. saling mutas. Ya, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali aja. Itu kalau nggak tahu memang diusir itu. Iya, ini syahadat inilah yang untuk mengeluarkan jin setan ini. Karena setan ini, jin ini nggak suka sama orang syahadat. Yang keempat, kirim Al-Fatihah untuk Nabi, keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiin, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, guru-guru, orang tua, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah sekali aja gitu. Untuk semuanya. Paham? Itu perlu bisa dibaca yang apa tuh? Heeh. Sahabatun Nabi. Nggak perlu. Kalau baca juga nggak apa-apa. Ada pertanyaan di sini? Kemudian baca Yasin sekali, ayat kursi 7 kali. Ayat kursi tahu kan? Ya, Al-Fatihah sekali, 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Tiupkan ke air. Doa, minum air yang basuh ke wajah. Yasin itu nggak Ustaz yang bacakan. Ya saya nanti yang baca. Tapi kalau misalnya mau ruqyah sendiri, Bapak lah. Panjang. Ya, panjang itu. Panjang. Oke, di sini ada yang bertanya? Ada nggak ada? Cara minum air yang sudah diruqyah, ini cara minumnya nih. Nanti saya ajarin nanti. Mbak nih minum nanti mbak nggak puasa kan? Minum nanti saya ajarin nanti juga sekalian praktek. Nanti ibu sama mas sama Pak Haji biar tahu. Cara minum air yang sudah diruqyah, istighfar 3 kali, selawat 3 kali. Syahadat sekali, baca bismillahirrahmanirrahim, minum, sapukan ke wajah sedikit. Ini wajib dilakukan setelah diruqyah. Nanti habis ruqyah ini wajib dilakukan ya, nggak boleh enggak ya, biar sehat. Yang pertama mandi tobat. Nah, habis ini nanti langsung mandi tobat. Mandi tobat itu seperti kayak mandi wajib, basah semua. Ya, niatnya apa? Sengaja aku mandi tobat untuk mengangkat dosa kecil maupun dosa besar karena Allah Taala. Bahasa Indonesia bisa. Bisa, itu aja niatnya. Solisun atau taubat gitu. Nah, nggak usah. Tapi kalau mau nggak apa-apa, kayak bahasa Arab. Ya, udah mandi tobat. Nah, habis ini nanti mandi tobat langsung basah semua. Yang kedua salat sunat tobat. Habis ini salat sunat tobat. Nah, kalau mbak kan nggak bisa kan, halangan. Mbak mandi tobat aja. Tapi ingat mbak mandi tobat itu jangan untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Nggak boleh karena sedang haid. Nah, ya, jangan niatkan seperti itu. Niatkan aja untuk mengangkat dosa kecil. Mbak kan lagi banyak dosa kan. Nah, untuk mengangkat dosa kecil, dosa besar. Kemudian berikutnya salat 5 waktu. Banyak istighfar, mohon ampun. Salat 5 waktu, jangan tinggal salat. Cari ilmu agama, ini wajib banyak zikir, banyak selawat, baca Quran, jangan buat dosa, doa. Insya Allah. Kalau 10 ini dijalani sehat terus sampai mati. Nah, ini dia syaratnya nih, 10 mesti jalani. Ustaz banyak kali Ustaz 10. Ya udah ini aja dulu. Salat 5 waktu dulu dijalankan, yang poin 4. Nanti baru dicicil pelan-pelan. Tak mau ngulur-ngulur waktu gimana? Itu penggangguan jin. Digoda sama jin itu kan masih lama waktu. Nanti aja lah, nanti aja. Nah, kan Allah nggak suka kan? Betul kan? Memperlambat sholat. Allah suka itu tepat waktu. Begitu hayalan sholat, langsung sholat. Ya, itu yang wailul likulli humazatin lumazah. Iya. Fawailul lil musallin allazi nahum an sholatihim sahun. Jadi celakalah orang yang sholat, orang yang lalai dalam sholatnya. Termasuk yang lalai dalam sholatnya itu adalah mengulur-ngulur waktu. Itu nggak boleh. Fawailul lil musallin, neraka wil. Jadi kalau udah azan langsung, kecuali ada uzur, misalnya ibu lagi masak, kalau ditinggali misalnya gosong, nah, maka udah masak dulu, nanti baru sholat, gitu. Yang sengaja pas mau azan masak. Janganlah, itu namanya cari penyakit, ya. Masa mau azan masak? Jangan. Oke, ada pertanyaan? Boleh kita mulai? Siap-siap ya, jangan takut ya. Siap mbak, yang belakang. Siap-siap nanti kalau menggelepar pegangi, jangan sampai ustadznya dipukul. Pak Haji Sapik, ibu kalau menggelepar jangan sampai mukul saya, pegangi ibu. Ya itu aja nggak apa-apa, ngapa tukar baju, itu aja udah. Ya siap-siap ya. Mas Pak Haji lah ini badannya besar, tinggi, saya kurus. Ya karena saya pengalaman saya meruqyah hampir saya mau dipukul karena kuat kali tenaga yang saya obati itu. Udah kemasukan jin dia.
Enggak, sini aja. Sini ada. Itu daun bidaranya sini. Ya. Oke. Nah, sekarang kumpulkan itu. Saya mau sebutkan namanya. Ahmad Marzuki bin Muhammad. bin Masud. Ya. Sampaikan Bang Masud dan Batubara. Ibu Umi Kalsum binti Nasim. Eni, Ibu Mbak Eni Kusuma Amalia. Saya mungkin kecil kacamata, agak kabur. Bentar, saya kacamatanya di situ. Panjang tuh namanya. Iya, makanya. Pak yang bacanya. Kacamata. Kacamata baca. Hah? Kacamatanya. Oh iya. Mana Bang? Nah, ini Oh dia. iya. Kenapa aja? Kacamata baca. Ini turunan apa loh? Nah, ningrat. Iya. Oh, bagus lah. Ya, itu baca. Hebat itu. Namanya tuh. Iya. Harum. Oh, dengerin harum. Iya. Tulang ningrat itu harum. Artinya orangnya berwibawa, orangnya disegani. Tapi karena kena gangguan jin jadi dibenci. Makanya dibersihkan. Betul kan, Mbak? Nah, ini kalau Mbak udah sehat nanti pasti Mbak disegani. Nah, disegani. Orang segan, bukan takut ya, beda ya. Takut sama segan. Karena dia itu orangnya waro, banyak ibadah, kemudian orangnya jarang bicara, kemudian dia banyak ilmu, itu orang segan. Nanti insya Allah kalau Mbaknya udah sehat nanti gitu nanti. Kalau cerai baru orang malas ya. Nah, orang sehat malas lah. Nengok mukanya aja udah enak. Iya, kalau bisa jangan jumpa muka. Kalau bisa jadi muka aja. Itu dia orang sehat. Mikir. Yang belok dia kan jangan jumpa kan. Kalau jumpa dia merepet terus dia. Mbak Eni Kusuma Amalia Ningrum binti Wahid. Saya kalau meruqyah emang sekali-sekali saya masukkan canda-canda. Kadang pasien ini ketakutan kali kadang. Nah itu. jadi ya terakhir nggak mau diruqyah dia karena ketakutan. Kalau ini lain pula. Tujuannya hanya untuk supaya tujuan itu sama saya. Kan nggak boleh gitu kan. Pak Haji nggak boleh buruk sangka, dosa juga. Kan nggak nonjol sama nama. Kalau nanti saya Ustaz tanyain, apa saya boleh bilang gitu? Kan nggak nonjol nama tadi kan. Siapa? Kan ini cerita. Iya. Cerita kalau orang cerita. Iya. Nah, ini sekarang Tapi dalam hati ibu nggak boleh disebutkan namanya ya, nggak boleh diarahkan ya. Kalau gitu boleh. Kan nggak ada tadi Ha-ha. merah. Ha-ha. ini mengarah Oh iya, kayaknya ya. Oke. Ya, Mbak Eni Kusuma Amalia Ningrum binti Wahid. Oke, ini Mas Ahmad Marzuki Batubara bin Masudan Batubara. Oke ya. Dah siap. Nah, sekarang kita mulai. Cek perhatikan saya, perhatikan. Lihat saya dulu, lihat. Pak Haji lihat. Pak Haji kan dia bakalan mau diruqyah kapan-kapan. Lihat. saya nggak sekarang kapan-kapan. Ya, perhatikan. Coba tundukkan kepala. Mata dipejamkan, santai aja, rileks. Nah, jadi ketika saya meruqyah, jadi ibu, mbak sama mas itu zikir. Nah, zikirnya coba tarik nafas pelan-pelan. Pelan aja, pelan, santai, rileks. Ketika tarik nafas itu perut dibusungkan ke depan. Udah sampai tinggi kali, Pak Haji Safik bisa diamalkan, bantu ruqyah. Udah sampai tinggi sebutkan Allahu, kemudian keluarkan melalui hidung. Pelan-pelan aja, pelan, hidung pelan. Udah sampai perut kempes sebutkan ya batin. Ya batin itu Asmaul Husna. Artinya yang maha gaib, yang maha tersembunyi. Jadi Allahu ya batin. Allahu ya batin. Nah, begitu seterusnya. Bisa? Bisa ya? Saya kan belum kan. Hah? Ya tapi kalau mau ikut nggak apa-apa. Iyalah. Tapi kalau minta Pak Haji menggelepar nanti, ya saya lah nanti yang nangani. Kira aja orangnya dulu.
Ya, kalau mau ikut nggak apa-apa. Saya mau ikut tapi artinya Ya, Sinilah duduk. nggak usah. ya. Oke, bisa kan gitu ya? Bisa ya? Menggelepar Jadi Allahu ya batin. Sepanjang saya meruqyah, zikir begitu. Nanti saya suruh berhenti baru berhenti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau muntah muntahkan. Ya, kalau yang puasa muntah sengaja kan batal. Jadi macam mana solusinya? Nah, solusinya yang usah dimuntahkan lah bagi yang puasa. Karena nanti konsekuensinya kan batal kalau disengaja. Jadi kalau yang puasa mau muntah ditahan. Kalau nggak puasa muntah dimuntahkan. Tapi di plastik, itu yang kedua. Udah, ada plastiknya Mbak? Yang belakang udah, oke. Nanti siapkan ibu nanti mau muntah. Nah, ibu kan puasa. Jangan dimuntahkan Bu, nanti batal ibu. Mas juga gitu puasa, jangan dimuntahkan, ditahan aja lah udah. Nah, ditahan tapi ditahan, jangan dikeluarkan. Kemudian berikutnya, kalau terjadi sesuatu nanti sama ibu, sama mas, sama mbak, menggelepar apa segala macam, ya, jerit-jerit, jangan diperhatikan, ya, abaikan aja udah. Biar saya yang ngurus, biar saya yang nangani, paham kan? Nah, nanti juga ada Pak Haji Safik, ya, kalau ada yang menggelepar nanti dipegangin sama Pak Haji Safik nanti, paham itu ya? Nah, jadi mbak, ibu, sama mas konsentrasi dia terus sama zikir, jangan ingat yang lain, konsentrasi. Ya, kalau nggak konsentrasi dia makin masuk dia nanti, makin gawat nanti. Paham kan? Oke, ada pertanyaan sebelum dimulai? Ada? Oke, sekarang tundukkan kepala, kita mulai. Ya, tundukkan kepala, santai aja, rileks, ya, jangan tegang kali, jangan takut, insya Allah Allah kasih sembuh. waktu tarik nafas, Ya, ketika tarik nafas, ya kan, panjang, tinggi, udah tinggi sambil badan dibusungkan ke depan. Udah, baru sebutkan Allahu, kemudian pelan-pelan dikeluarkan melalui hidung. Ya, melalui hidung, melalui hidung keluarkan sampai kempes perut, baru ya batin. Dia Allahu ya batin. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Terus begitu. Sampai saya suruh berhenti, baru berhenti. Oke? Nah, ruqyah ini lebih kurang 20 menit. Nah, sampai juga setengah jam bergantung. Jadi kalau ada yang menggelepar mungkin agak lama. Ya? Ya. Udah mulai ya. Tundukkan kepala, santai, rileks, pejamkan mata. Ya, jangan tegang, fokus ya. Nah, nanti kalau saya suruh zikir mulai zikir ya, jangan ingat yang lain, konsentrasi penuh. Oke, ikuti saya dulu. Astagfirullahaladzim. Ikuti yang kuat, usahakan sambil menangis. Keluarkan air mata. Agar apa? Agar turun rahmat. Agar Allah berikan kesembuhan, kesehatan. Minta tolong sama Allah. Bertobat kepada Allah. Jangan membuat dosa lagi. Ya, berjanji, ya, tidak buat dosa lagi, tidak buat maksiat lagi. Ya, nangis, usahakan menangis. Ya, mohon ampun kepada Allah. Karena kata Allah, musibah, sakit, ya, gangguan, nggak punya anak, belum punya anak, ya, segala macam musibah, kepahitan hidup, permasalahan hidup itu buah dari maksiat dan dosa-dosa kita. Itu makanya kita harus bertobat kepada Allah. Ya, oke, ikuti. Astagfirullahaladzim. Ikuti. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ampuni maksiatku ya Allah. Tolong ya Allah. Terima tobatku ya Allah. Ingat dosa-dosa yang lalu, dosa sama orang tua, sama suami, sama istri, ya, sama orang lain. Ingat itu ya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ampuni ya Allah maksiatku ya Allah. Aku berjanji kepadamu ya Allah, tidak buat dosa lagi ya Allah. Aku berjanji kepadamu ya Allah, akan taat kepadamu ya Allah. Ikuti. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaik. Ikuti selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ikuti. Wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sebentar dulu. Buka matanya dulu. Buka, lihat saya dulu. Lihat saya. Ya, apa yang Ibu rasakan? Jujur. Ini kita belum mulai nih.